Tiga. Salam dan bahagia. Tabikun. Guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Pak Tony Pak Ismet, mohon maaf nih Pak, ganggu waktu istirahatnya Bapak. Dari mana tadi Pak? Habis dari sekolah Pak. Oh, dari sekolah. Habis dari sekolah kesini, apa ya? Saya ini ada rencana besok itu ketemu dengan teman guru. Beliau mau ngobrol sharing, ya mau coaching lah Pak dengan saya. Pak Tony mau melakukan coaching? Iya, mau melakukan coaching. Nah, rencananya Pak, dengan proses coaching itu, saya mau minta Bapak untuk memberikan penilaian kepada saya dalam proses berjalannya coaching itu. Oh, jadi saya sebagai pengamat gitu Pak? Iya Pak, untuk mengamati proses coaching besok itu. Baik, insya Allah saya bisa bersedia. Kira-kira waktunya kapan? Untuk waktunya besok Pak, sekitar jam 2. Oh ya, gitu. sekitar jam 2 siang. Kalau untuk tempatnya besok itu di sekolah Pak, di lobi ruang-ruang waka di sana. Oke, ada. siap. Insya Allah bisa lah di sana. Kan kalau teman-teman udah pada pulang jam segitu, jadi kita lebih rileks ngobrolnya. Iya. Baik Pak Tony, kan saya ini diminta untuk jadi pengamat. Mbak, iya. Dalam melakukan pengamatan tentunya ada hal-hal yang harus saya nilai. Kira-kira apa nih Pak dalam proses nanti Pak Tony melakukan coaching? Besok itu saya ingin dinilai oleh Bapak dari saya bisa menjadi pendengar yang bagus Pak. Kemudian saya itu ingin apa ya, ketika saya memberikan tanggapan respon itu tepat responnya kepada coach saya, sehingga apa yang menjadi harapan coach itu bisa terpenuhi. Baik, gitu. Baik. Berarti membuat coach ini bisa mengungkapkan masalahnya dengan nyaman. Iya Pak, itu Pak harapannya. Oke, dalam melakukan coaching kan tentunya ada kompetensi yang ingin menjadi fokus untuk ditingkatkan. Kira-kira kompetensi apa itu Pak yang ingin kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah untuk bisa menjadi hadir secara keseluruhan, penuh, dan saya bisa memberikan seluruh waktu saya, fokus saya kepada coach saya. Lalu bagian mana Pak yang menjadi fokus saya untuk melakukan observasi dalam melihat kompetensi tersebut? Bagian yang bisa nanti menjadi penilaian dalam observasi, ketika saya fokus Pak kepada coach, itu tentu akan bisa memberikan arahan yang lebih pas gitu ya, memberikan respon yang lebih tepat. Kemudian coach bisa mengungkapkan seluruh unek-uneknya, karena memang saya fokus, saya tidak terganggu dengan hal-hal lain gitu ya. Maka saya ajak coach pun di jam setelah sudah pulang. Kalau sudah pulang itu ya mudah-mudahan faktor-faktor X itu sudah ada, sehingga kita bisa maksimal untuk proses sharing, ngobrol coachingnya itu. Tentunya apa yang kita rencanakan itu mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapannya. Iya Pak, rencananya itu. Dari yang sudah Pak Tony ceritakan tadi, kompetensi, penilaian, lalu adakah indikator yang membuat kita atau Pak Tony itu, oh saya sudah melakukannya, saya sudah
berhasil nih. Kira-kira seperti apa indikatornya? Indikator keberhasilannya ketika kompetensi yang saya harapkan itu, satu, ketika memang saya benar-benar bisa fokus. Faktor-faktor lain saya sudah usahakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan itu, dan hasil dari fokusnya saya itu, saya bisa memberikan arahan, bisa memberikan dorongan agar coach bisa menemukan solusinya. Oke, terima kasih. Mungkin akan saya catat ini Pak, beberapa indikator supaya saya dalam melakukan pengamatan tadi nanti tidak terlalu melebar. Siap, jadi bisa Pak. fokus, jadi bisa memberikan masukan-masukan yang pas untuk Pak Fatoni. Baik Pak, iya. Terima kasih Pak. Ya, insya Allah besok jam 2 ya Pak ya. Iya, insya Allah. Sesuai dengan yang tadi kita sampaikan, saya coba memberikan coaching pada rekan saya, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ini Bapak. Oh iya. Sore-sore jam istirahat Bapak. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar, proses belajar. Saya juga mengamati juga belajar. Jadi sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita berkolaborasi bisa saling mengisi satu sama lain. Siap, siap. Mungkin kita ketemu besok ya Pak. Iya, saya pamit dulu. Bapak bisa istirahat lanjutkan. Oke. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat saya. Iya Pak, sama-sama Pak. Mari Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Fatoni, ruangannya, ruangan makan di sekolah Pak Fatoni luar biasa. Saya merasa nyaman di sini. Alhamdulillah Pak. Ya, untuk bisa ngobrol mungkin sesama Waka untuk kedepannya bikin kegiatan rencana, alhamdulillah usulan dari Waka-Waka dipenuhi oleh kepala sekolah Pak, dari Sarpras, alhamdulillah. Jadi ya bisa untuk sharing, ngobrol-ngobrol lah. Bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain. Amin ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendra, alhamdulillah. Pak. Monggo Pak Hendra. Alhamdulillah nih Pak Hendra. Kita nggak sendiri Pak, nggak hanya berdua. Ini rekan saya Pak Ismet namanya. Beliau ini sejak kuliah dekat dengan saya Pak. Jadi karena memang kami punya kedekatan, jadi kemarin kan Pak Hendra minta janji ya dengan saya untuk ngobrol, untuk coaching ya. Jadi saya ini ingin juga meningkatkan kompetensi saya Pak. Nah, dalam hal ini saya minta Pak Ismet untuk menyimak kegiatan kita. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Iya, jadi karena supaya sama-sama belajar lebih baik lagi, Bapak juga sharing, saya juga ingin dinilai lah, seperti itu. Siap Pak. Oke. Kayaknya langsung saja Pak, saya mengamati saja. Siap, Siap Pak. Ya Pak Fatoni, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan di tengah kesibukan Pak Fatoni. Saya yakin sibuk banget Pak Fatoni ini, tapi mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan unek-unek saya ini Pak, sebenarnya keluh kesah saya. Iya. Jadi begini Pak Fatoni. Gimana Pak? Saya itu kan mengajar di sekolah dasar, menjadi wali kelas. Kemudian selain menjadi wali kelas di sekolah itu, saya juga mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah. Ya, salah satunya dari staf kesiswaan. Kemudian berperan juga di dalam tim-tim yang ada di sekolah. Ada tim literasi, ada tim pengembangan kurikulum, tim pengembangan sekolah dan lain sebagainya Pak. Banyak sekali ya. Alhamdulillah Pak, Ya, dipercaya. Kemudian ada juga aktivitas di luar yang itu juga akhirnya membuat diri saya itu ya kecapean, kemudian lelah, dan merasa ya dengan tanggung jawab yang ada itu kok sepertinya tidak semangat gitu Pak. Itu Pak yang mau saya sampaikan kepada Pak Fatoni. Ya, jadi dengan banyaknya amanah tugas yang diberikan sekolah kepada Bapak, wali kelas, tim kesiswaan, mengembangkan, ternyata saat ini ya ada lelah ya Pak ya. Iya, betul Pak. Sampai semangatnya agak menurun ya Pak ya. Ya, oke, karena memang mungkin kita juga dibatasi waktu Pak, kita undang Pak Ismet ya. Jadi
Dari obrolan yang akan kita lakukan ini, apa yang Bapak harapkan kira-kira? Yang jelas yang saya harapkan Pak, tidak muluk-muluk, saya pengen ya semangat saya kembali Pak, power saya, energi saya kembali untuk ya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah maupun di luar sekolah Pak. Artinya semuanya dapat berjalan secara seimbang gitu. Dari tadi kan Bapak sampaikan bahwa memang banyak ya aktivitas di sekolah yang cukup padat itu, gitu ya. Dari sekian aktivitas yang padat itu, mungkin ada sesuatu yang bisa membuat Bapak bersemangat, seperti sebelum-sebelumnya gitu. Apa Pak kira-kira yang ketika Bapak melakukannya itu Bapak semangat Pak? Yang membuat saya semangat Pak, ketika apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya itu ya dapat saya kerjakan dengan baik, tepat waktu, kemudian yang jelas membawa kebermanfaatan untuk orang lain Pak. Itu yang membuat diri saya itu ya semangatnya muncul akhirnya gitu untuk menjalani aktivitas itu. Kalau untuk saat ini ya Pak ya, kan tadi Bapak ada harapannya semangat itu yang seperti sebelum-sebelumnya bisa lebih bermanfaat dan lain sebagainya ya. Kalau untuk saat ini nih kondisi Bapak ketika hari ini diibaratkan level Pak, misalnya antara 1 sampai dengan 10, berapa Pak levelnya untuk nilai semangat juangnya untuk saat ini nih? Kalau untuk saat ini Pak memang benar jujur dalam kondisi yang ya merosot banget ini Pak. Kalau di levelkan angka bisa di angka 4 sampai 5 lah Pak. Oh, angka 4 ya Pak 4 ya? lah Pak. Kemudian ketika dalam performa terbaik Pak Hendra nih ya, di level berapa yang diharapkan untuk bisa settle kembali, untuk bisa lebih bisa memberikan manfaat untuk lembaga dan orang lain? Ya harapan saya pengennya ya tinggi Pak, mencapai 9 kembali lah semangat saya. Wah, Masya Allah. Karena saat ini memang benar-benar ya dalam kondisi yang jenuh, lelah, sepertinya mau menjalankan aktivitas ini nggak ada semangat gitu Pak. Gitu ya. Di angka 9 insya Allah udah cukup lah 9 itu Pak. Kalau 10 nanti ya kan mungkin faktor usia juga Pak. 9 saja udah cukup. Iya. Oke. Pak Hendra, ya, ketika Pak Hendra merasakan melaksanakan tugas gitu ya, dalam kondisi semangat gitu ya, dalam kondisi settle gitu ya, itu tugasnya terlaksana dengan baik. Itu perasaan Bapak seperti apa? Dan bagaimana ketika misalnya Bapak, oh ternyata nggak selesai tugasnya, perasaan Bapak gimana tuh Pak? Ya, kalau perasaan saya ketika apa yang menjadi tugas saya, tanggung jawab saya di sekolah dapat terlaksana dengan baik, misalkan saya di staf kesiswaan, ya kegiatan-kegiatan kesiswaan dapat berjalan dengan baik, anak-anak ketika ada perlombaan mampu tampil maksimal, apalagi berprestasi Pak harapannya, ya rasanya senang, lega, senang banget akhirnya. Namun ketika apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya itu tidak terlaksana, tunda terus akhirnya nggak berjalan, nah itu saya merasa setelah dipikir-pikir ya rasanya kok saya nggak bermanfaat kayak gini ya, kok ya merasa bersalah lah Pak intinya Pak. Jadi perasaan bersalah Pak ya dari situ. Kenapa kok kenapa enggak saya itu sebenarnya bisa tapi kok nggak dilakukan gitu Pak. Merasa bersalah lah. Karena jadi merasa bersalah ya Pak kalau betul, Pak, tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugas. Betul. Ya jelas saya pun demikian Pak ya. Ketika kita menjalankan tugas dengan maksimal, tercapai targetannya gitu ya, mungkin kita akan melihat orang di sekeliling kita itu akan menjadi lebih ya ada rasa senang gitu kan ya Pak ya. Sama dengan Pak Hendra juga seperti itu. Dan ketika memang kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, ada yang apa namanya kemudian merasa ada yang kurang, rasanya ada yang kurang. Nah kira-kira Pak untuk apa ya membuat kita bisa semangat, atau kita kan tetap ada di lingkungan Pak ya, di lingkungan sekolah. Bapak lingkungan kerja Bapak itu kan ya banyak pasti teman-teman yang mendukung gitu ya untuk menjalankan tugas-tugasnya juga gitu. Nah, adakah sosok yang mungkin bisa menginspirasi Pak untuk keseharian gitu yang Bapak lihat orang itu seperti apa gitu, bisa membantu menginspirasi kita? Kalau ya nggak jauh-jauh Pak yang lihat dari teman-teman yang dari sekolah saja Pak ya.
Ya ada sebenarnya Pak, ada sosok guru yang menurut saya tugas dan tanggung jawabnya sebenarnya lebih besar, lebih banyak daripada saya. Gitu Tapi ya. pada praktik kesehariannya yang saya amati, beliau ini kayak nggak ada capeknya Pak. Itu ya. Aktivitas di sini, aktivitas di sana, tiba-tiba siangnya ke sini, terus sorenya di sana, malamnya ke sini. Artinya semua kegiatan itu dilaksanakan dengan perasaan bahagia gitu Pak. Semangatnya kok masih stabil gitu. Ada Pak memang. Ada ya. Ada. Di sekolah itu ada ya sosok guru yang seperti itu. Luar biasa. Artinya memang ada rekan yang di lingkungan sekolah itu punya semangat positif. Iya, ada. Dan itu memang bisa terlihat oleh kita sebagai teman ketika sama-sama bekerja di situ. Nah, menurut Pak Hendra nih, gimana sih ke beliau itu kok bisa mengatur waktunya, tetap bisa semangat. Nah, berkaitan dengan diri Pak Hendra, bagaimana Pak Hendra bisa paling tidak itu ya apa yang bisa dilakukan lah kira-kira untuk tertular semangatnya kira-kira? Ya itu Pak sebenarnya yang menjadi permasalahan saya sampai saat ini, kenapa semangat saya ini berkurang. Kalau apa yang bisa dilakukan, mungkin yang pertama manajemen waktu Pak ya. Manajemen waktu ya Pak ya. Karena jujur kadang sering nunda-nunda tugas Pak. Mengerjakan tugasnya itu pasti di limit akhir. Gitu. Akhirnya ya itu tadi, kadang keteteran, kadang juga nggak dikerjakan akhirnya karena sudah di limit akhir. Karena sudah terlambat. Mungkin yang bisa saya lakukan pertama yaitu Pak untuk manajemen waktunya lebih baik lagi. Kemudian sosok yang ada di sekolah ini mungkin saya bisa ya ngajak ngobrol, kemudian bertanya dengan beliau bagaimana sih untuk mengatur, membagi waktu dan tetap bersemangat menjalani aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin bisa sharing bersama guru yang ada di sekolah ini tadi Pak. Iya. Jadi dua hal Pak ya yang ingin direncanakan untuk bisa meningkatkan semangat Pak Hendra. Tadi yang pertama adalah untuk bisa membagi waktu, manajemen waktu kembali, dan sharing, ngobrol dengan beliau agar bisa membuat semangatnya lebih tertular, kan gitu. Betul, Pak. Oke, rencananya kapan Pak kira-kira Pak Hendra mulai membagi waktu, kemudian bisa mengatur schedule untuk yang lainnya, dan kapan juga waktu untuk bisa ngobrol dengan beliau itu, yang beliau yang dianggap bisa memotivasi. Kalau memunculkan semangat kembali itu kan hal yang positif Pak. Ya, saya mulai dari sekarang Pak. Kalau sekarang ya Pak ya. Dari sekarang saya akan mencoba untuk memanage waktu, mana yang saya prioritaskan untuk saya kerjakan dan melihat limit waktunya kapan itu saya segera melaksanakan tugas itu dengan baik. Kemudian kalau untuk rencana yang kedua, saya ngobrol dengan teman guru ya besok Pak, bisanya. Besok ya. Karena alhamdulillah saya juga satu sekolah dengan beliau. Beliau di kelas rendah juga Pak, di kelas 3 juga. Jadi besok bisa langsung ngobrol dengan beliau untuk bagaimana supaya tetap bersemangat menjalani aktivitas, tugas di sekolah maupun di luar sekolah Pak. Iya. Jadi karena memang semangat itu harus lahir dari diri sendiri Pak Hendra tadi ya, mau mulai dengan saat ini juga ya. Iya, saat ini juga Pak. Luar biasa ya, mudah-mudahan dengan dari dalam Pak, dari sendiri dan tindakan positif itu disegerakan, saya yakin Pak Hendra bisa itu untuk bisa memulai lebih semangat kembali, sharing dengan beliau. Kemudian kira-kira nih Pak, lingkungan yang di rumah atau yang di sekolah yang bisa dilibatkan untuk bisa membuat Bapak lebih rileks, lebih bersemangat untuk dalam menjalankan tugas. Ada yang bisa membantu Bapak kira-kira siapa? Kalau untuk membantu yang pasti yang pertama dari lingkungan keluarga Pak. Ya ada istri, mungkin kan sharing lebih lanjut untuk manajemen waktu karena jujur bagi waktu bersama keluarga dengan sekolah yang di luar kemudian dengan keluarga ini kalang kabut Pak. Bisa istri yang membantu saya, kemudian ya nanti ada sosok guru, rekan kerja, rekan sejawat yang bisa saya ajak untuk membantu saya, mengingatkan mungkin Pak, bisa mengingatkan tentang tugas-tugas saya yang belum diselesaikan. Kemudian ketika saya mulai berada pada titik tidak bersemangat, ada rekan yang mengingatkan untuk saya kembali bersemangat. Oke. Jadi memang keluarga penting Pak ya. Istri Pak, apalagi
sudah merelakan waktunya seumur hidup menemani gitu ya, untuk berbagi dengan waktu pekerjaan. Oke, jadi yang kedua ada teman di sekolah untuk bisa mengingatkan. Artinya rencana yang diharapkan Pak Hendra itu sudah ada beberapa sosok yang bisa membantu kan gitu ya. Betul, Pak. Oke, kira-kira Pak dari yang sudah kita lakukan ini yang ngobrol, apa yang Bapak rasakan dan kira-kira sudah menemukan belum jawaban dan harapannya tadi sudah terpenuhi belum Pak? Ya, alhamdulillah Pak, dari percakapan kita siang ini meskipun singkat tapi akhirnya apa yang menjadi kegelisahan saya, unek-unek, bingung mau ngapain, ya berada di posisi benar-benar ibarat HP itu drop Pak. Dari percakapan kita alhamdulillah, oh ternyata ada solusi. Alhamdulillah. Ternyata ada jalan untuk saya bisa bersemangat kembali menjalani aktivitas saya, baik itu tugas yang jawab di sekolah maupun di luar sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak ini Pak. Ya, mudah-muhan mengarahkan saya untuk bisa mulai lebih semangat lagi gitu. Iya, betul. Dalam menjalankan tugas di sekolah ataupun di luar sekolah, karena mengingat job banyak sekali Pak Hendra tadi ya. Alhamdulillah. Tapi, Pak. Saya yakin Pak Hendra bisa untuk menjalankan itu. Kapan waktu kita sharing lagi Pak Hendra? Siap, Pak. Untuk ya saling menguatkan. Bapak saya kuatkan, Bapak pun ya menguatkan dengan ngobrol kan. Paling tidak kita bisa berbagi. Betul Pak. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Fatoni. Sama-sama Pak Hendra. Jujur senang banget meskipun percakapan ini singkat tapi akhirnya saya menemukan apa yang menjadi tadinya saya harus apa ini, bingung Pak. Alhamdulillah dengan percakapan ini ya mulai ada jalan untuk saya berbuat lebih baik lagi supaya bersemangat lagi. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Fatoni atas waktunya. Pak Ismet itu tadi Pak. Unek-uneknya sudah tersampaikan semua. Pokoknya semangat ya. Siap. Saya tak izin pamit Pak Fatoni. Kebetulan tadi sudah ada janji dengan anak mau jalan-jalan itu. Masya Allah, iya, ini Pak. salah satu manajemen waktu juga Pak. Harus dipenuhi Pak janjinya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Fatoni. Saya pamit dulu. Sama-sama. Pak Ismet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fatoni, saya mengamati dari tadi seru sekali. Sepertinya permasalahan dari Pak Hendrawan sepertinya sudah terpecahkan. Alhamdulillah Pak. Ya, tadi ngobrol Pak, senang juga saya ngobrol dengan beliau. Beliau bisa sharing, bisa mencurahkan isi hatinya, dan beliau bisa menemukan semangatnya kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi solusi dari yang dia tentukan tadi bisa membuat lebih bermanfaat lagi di lingkungannya, seperti itu. Kira-kira kompetensi yang ingin Pak Fatoni tingkatkan itu sudah dilakukan atau belum? Iya Pak, tadi alhamdulillah saya coba dan sudah saya lakukan Pak. Jadi ketika Pak Hendrawan belum hadir, kita sudah siapkan suasana yang bisa mendukung untuk bisa hadir sepenuhnya, fokus, dan saya bisa fokus dengan apa yang menjadi permasalahan Pak Hendra, sehingga respon yang saya berikan itu bisa membimbing, mengarahkan lah ya, karena memang kita kan berharap Pak Hendra itu punya solusi yang muncul dari dirinya. Nah, alhamdulillah saya merasa saya sudah melakukannya Pak pada proses coaching tadi. Dari pengamatan saya dan sesuai dengan indikator yang kemarin kita sepakati, jadi dari pengamatan saya semua sudah Pak Fatoni lakukan. Alhamdulillah. Jadi sepertinya Pak Fatoni sudah siap ini untuk menjadi coach. Alhamdulillah. Konsultan atau guru yang bisa mencarikan solusi, tetapi solusinya itu dari si punya masalah itu sendiri. Kira-kira ke depan dari kompetensi coaching yang ingin Pak Fatoni tingkatkan itu yang mana Pak? Iya, saya ingin terus belajar Pak, dari ketika sudah bisa fokus, sudah bisa menghadirkan seluruh waktu kepada coach gitu ya. Saya ingin bisa menjadi pendengar yang baik, dan saya ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Yang berbobot untuk coach, sehingga arah dari pembicaraan kita itu bisa lebih fokus kepada masalahnya, dan
Koci bisa menemukan solusinya. Oh, jadi Ya. fokus Pak Fatoni adalah nanti itu adalah pertanyaan yang berbobot Iya, seperti itu. ke pertanyaan yang lebih berbobot Pak kepada Koci. Ya. Oke, Pak Fatoni, saya sudah mencatat sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Iya. Mudah-mudahan catatan-catatan saya nanti dibaca, Insya Allah, Pak, siap. bisa memberikan masukan supaya ketika Pak Fatoni menjadi coach itu bisa lebih baik lagi, terutama Insya tadi Allah, insya kompetensi untuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi pengamatan saya sudah muncul tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ada ya, Pak, berbobot ya? karena fokus kehadiran penuh tadi. Ini nanti saya serahkan ke Pak Fatoni, bisa dibaca-baca. Siap, Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga Terima kasih sebagai Pak, manusia, saya udah kita belajar bersama Pak. Iya Pak, saya sudah sangat terima kasih Iya. Pak Ismet bisa hadir di sekolah kami di ruangan yang sederhana ini untuk bisa memberikan penilaian kepada saya dan memberikan catatan untuk evaluasi saya ke depannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman di Iya, sekitar. sepertinya sudah azan, Pak. Saya undur diri dulu. Mungkin Pak Fatoni punya kegiatan lain. Saya juga sudah ada Sama, Pak. janji. Saya juga Saya segera pamit pulang. dulu. Terima kasih. Makasih banyak Pak Ismet. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.